Nikmati berkat dalam album volume 1 Ku Ingat Kebaikanmu. Sudarsono kembali hadir dengan album volume 2 Bersyukur. Bersyukur padamu itu Nikmati juga pujian lainnya yang terdapat dalam album ini seperti Kasih Yesus Lebih Dari Semua, Yesus lebih Musafir, adalah kisah sebuah perjalanan. Sembah Yesus. Nikmati berkat Tuhan melalui album Bersyukur yang dinyanyikan oleh Sudarsono dan dapatkan CD-nya di Distara dan toko-toko buku rohani kesayangan Anda. Album Bersyukur produksi Sola Gracia Record. Sola Gracia hadir menjadi berkat. Saudaraku sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang ke-40. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-40. Kisah Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara sekalian, ini sekelumit catatan atau sepotong catatan dari dokter atau tabib Lukas yang menulis Kisah Rasul. Pada waktu mana kebangunan rohani yang hebat terjadi di kota Yerusalem. Ribuan-ribuan orang Yahudi menjadi orang Nasrani, menjadi orang Kristen. Lalu rasul-rasul mengajar mereka. Banyak nasihat yang diberikan, juga kecaman-kecaman. Dari ratusan bisa ribuan kalimat nasihat, ada satu pernyataan yang dicatat oleh tabib ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dalam terjemahan King James tertulis, save yourselves from this untoward generation. Mereka harus memberi diri diselamatkan dari angkatan yang jahat. Perhatikan saudara, memberi diri diselamatkan. Kalimat ini saudara sekalian menunjuk adanya usaha masing-masing orang percaya itu untuk menyelamatkan diri. Tentu ini harus merupakan usaha yang memadai, usaha yang sungguh-sungguh, bukan ala kadarnya, tetapi yang sungguh-sungguh agar mereka bisa keluar dari kubangan dosa, kubangan pola hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku sekalian, suatu kali ada orang berkata begini, saya sudah olahraga, tetapi kenapa kesehatanku masih buruk seperti ini? Apa artinya olahraga? Ternyata tidak menyelamatkan kesehatan saya. Saudara, ternyata memang dia olahraga, tapi olahraganya hanya jalan beberapa puluh meter di sekitar rumahnya. Itu tidak mengimbangi pola makannya yang buruk dan pola hidup, gaya hidupnya yang buruk. Tidur tidak teratur misalnya. Pantaslah kalau kesehatannya tetap memburuk, saudara. Orang seperti ini pada dasarnya memang tidak serius mau sehat. Dan ini menjadi gambaran banyak orang Kristen yang merasa diri sudah mengusahakan keselamatan abadinya, tetapi usahanya sangat tidak memadai. Tidak mampu mengimbangi kejahatan yang sudah melekat di dalam dirinya. Kejahatan yang melekat di dalam dagingnya.
dan pengaruh jahat dunia sekitar yang menggiringnya ke dalam kegelapan. Kalau rasul-rasul ini berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, maka harus diusahakan secara memadai untuk mengimbangi dosa yang sudah melekat di dalam daging kita dan pengaruh jahat yang cenderung membawa kita menjauhi Tuhan. Saudaraku sekalian, banyak orang telah tertipu oleh kuasa gelap. Ia merasa telah mengusahakan diri untuk menjauhi kejahatan, menjauhi kebinasaan, menjauhi api kekal. Tetapi usahanya belum memadai, saudara. Nah, iblis dalam kecerdasannya mengunci orang-orang itu pada level tertentu. Memang tidak terlibat dalam korupsi. Sebagai suami tidak pernah skandal perzinahan. Sebagai karyawan dipandang baik. Sebagai pengusaha adalah pengusaha yang dinilai bersih. Dia dikunci di situ, saudara. Dia lupa bahwa orang percaya itu harus menyelamatkan diri dari angkatan yang jahat, bukan saja memiliki satu standar moral yang baik, tetapi sampai tingkat menjadi manusia Allah. Ini penting harus dipahami. Tuhan mau kita menjadi manusia Allah. Sebab keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan satu-satunya makhluk yang disebut makhluk roh itu hanya manusia. Makhluk yang lain, binatang itu makhluk daging. Yang menggerakkan hidupnya karena dorongan pemenuhan kebutuhan dagingnya. Tetapi makhluk roh itu hidup di dalam dorongan untuk melakukan kehendak penciptanya. Jadi Tuhan menciptakan makhluk satu ini dengan menaruh rohnya di dalam diri kita. Supaya makhluk yang disebut manusia ini mampu melakukan kehendak Tuhan. Nah, keselamatan itu, saudara sekalian, mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan mestinya seluruh kegiatan pelayanan harus diproyeksikan, diarahkan kepada hal ini. Menjadi manusia Allah. Saudaraku sekalian, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu implikasinya berat. Konsekuensinya berat. Ketika proses keselamatan berlangsung dalam hidup seseorang, oleh karena Tuhan mau mengembalikan kita kepada rancangannya, menjadi makhluk roh. Kalau di dalam surat 1 Timotius pasal 6, menjadi man of God, manusia Allah. Yang pertama, manusia harus memiliki moral Allah. Itu implikasinya. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang pertama, maka harus memiliki moral Allah. Yang kedua, karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, maka seluruh potensi yang ada pada manusia harus dikembangkan. Seluruh potensi yang ada pada kita harus dikembangkan. Orang harus bekerja keras. Harus bekerja giat. Tidak boleh setengah-setengah. Dan kerja manusia menjadi berarti ketika seluruh prestasi yang dicapainya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk kemuliaan Tuhan ini harus dijelaskan, saudaraku. Tapi sementara saya mau beritahu bahwa prestasi yang kita capai seharusnya mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Menjadi berkat bagi manusia lain. Mendukung terlaksananya pemberitaan Injil. Bagaimana Injil didengar setiap makhluk, setiap manusia, dan didewasakan. Ketiga, implikasi dari keberadaan manusia sebagai gambaran rupa Allah adalah manusia punya kapasitas untuk berinteraksi dengan Tuhan. Dalam hal ini manusia memang disetting menjadi teman interaksinya. Monyet tidak punya kapasitas itu.
hanya manusia. Jadi keselamatan yang saudara miliki akan benar-benar terwujud, terbukti kalau saudara mencapai hal 3 hal ini. Yang pertama, moral Allah terbentuk dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara mengoptimalkan seluruh potensi yang ada pada saudara untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita bertumbuh dalam kedewasaan dan kepekaan rohani sehingga kita bisa menjadi teman interaksinya Tuhan. Nah, yang ketiga ini bisa terjadi, terwujud, terselenggara kalau yang pertama moral manusia itu baik. Yang kedua, kalau hidupnya sepenanggungan dengan Tuhan, seterbebanan dengan Tuhan. Kalau saya bicara dengan orang, tidak usah 5 jam, 1-2 jam, saya sudah bisa mengira orang ini punya burden enggak, punya beban enggak untuk pekerjaan Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh, saudaraku sekalian, memiliki moral yang bertumbuh, nanti akan berkembang lagi menjadi seterbebanan. Mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimana menyampaikan berita Injil supaya orang diselamatkan. Nah, orang seperti ini baru menjadi teman interaksi Tuhan. Jadi kalau saudara belum punya beban, ya mungkin belum dewasa rohani. Tapi kalau umur saudara sudah di atas 50 tahun, 60 tahun masih tidak punya beban, itu gejala Anda bakat untuk tidak jadi teman interaksi Tuhan selamanya. Goodbye aja. Banyak orang tertipu. Sehingga sesungguhnya mereka belum diselamatkan. Mereka belum termasuk yang dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 19. Belum termasuk kelompok kita. Coba kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Iya, saudara. Jadi ada orang-orang yang memang di dalam ukuran manusia, ya, tidak ada alasan untuk membawa dia ke penjara. Tetapi jangan berpikir orang yang tidak di penjara itu tidak akan masuk neraka. Jangan berpikir begitu. Coba ayat yang ke-15. Ada orang-orang yang memang berasal dari kita, tapi tidak termasuk kita. Coba baca ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini ucapan Tuhan loh. Ini ucapan Tuhan. Ini ucapan Tuhan. Itu kalau menurut sejarah tradisi gereja, surat Yohanes itu ditulis paling akhir dari semua surat-surat rasul. Dan ditulis itu dari sebuah doa bersama para rasul, lalu menugaskan Yohanes membuat surat. Itu menurut tradisi gereja. Ya, bisa benar, bisa tidak. Ini tradisi gereja. Tapi enggak pun enggak masalah. Pasti ini Tuhan yang memberi ilham. Ya, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Terus, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Terus, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, kalau dibaca terus, saudaraku sekalian, itu ada antikristus dan antikristoi. Itu ditulis tahun 100 kira-kira. Ketika orang-orang Yahudi sedang frustasi sebab bait Allah yang dianggap sebagai simbol kehadiran Tuhan dan persatuan bangsa Yahudi hancur diratakan tanah oleh kekuatan tentara Roma. Nah, pada waktu itu muncul orang-orang yang mengaku Mesias. Ini menurut sejarahnya. Dan orang-orang Kristen ada yang ikut terseret, terbawa oleh penyesatan itu, saudara. Memang mereka dulu berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Kalau orang-orang Kristen abad pertama terseret oleh bujukan orang-orang yang mengaku Mesias padahal antikristos,
Zaman kita hari ini ada banyak orang yang terseret karena percintaan dunia. Orang-orang yang mengasihi dunia ini adalah orang-orang yang akan tertolak bersama-sama dengan orang yang memusuhi Yesus. Matius 24, ayat 45 sampai 51, Tuhan Yesus mengemukakan adanya hamba-hamba yang senasib dengan orang-orang munafik. Hamba-hamba yang senasib dengan orang-orang yang memang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini orang-orang Kristen yang memang tidak melakukan kejahatan yang membuatnya pantas masuk penjara. Dan orang-orang seperti ini mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak punya alasan membawanya ke neraka. Tetapi dia tidak tahu bahwa menjadi Kristen itu diproyeksikan, disetting, direncanakan untuk menjadi man of God, manusia Allah. Saudaraku, orang-orang seperti ini biasanya tidak menghargai anugerah. Anugerah Tuhan memang cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Anugerah ini harus diresponi dengan tanggung jawab. Sekali saudara berkata, aku percaya Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan disekolahkan untuk menjadi man of God. Saudara akan diproses Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, pangeran-pangeran kerajaan surga yang memiliki moral karakter bangsawan surga. Ini mahalnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mau mengikut Dia, hitung dulu anggarannya. Ini mahal. Mau ikut aku itu mahal. Memang kamu mendapat anugerah itu cuma-cuma. Sebab tidak ada cara lain untuk bisa menemukan Allah yang benar dan memiliki hubungan kembali dengan penciptanya tanpa kurban di kayu salib. Tetapi begitu seorang menerima korban Yesus di kayu salib, maka dia harus menjadi anak-anak Allah yang pantas disebut anak-anak Allah. Saudaraku sekalian yang kasih, selamatkan dirimu dari angkatan yang jahat. Begitu dalam Kisah Rasul 2 ayat 40. Angkatan yang jahat, dalam teks aslinya kata jahat di sini skolia, yang artinya crooked, tidak lurus, tidak jujur, bengkok. Yaitu orang-orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri, yang tidak mengenal dirinya sendiri dengan benar, sehingga tidak pernah mengalami pertobatan. Dia tidak mengenal dirinya sendiri dengan benar, karena dia tidak melihat standar yang harus dia capai. Kalau orang tidak tahu bahwa Bogor dari tempat ini 60 km, bayangkan saudara. Dia tidak bisa kerja keras dan tidak akan mau kerja keras. Dia pikir Bogor itu 4 kilo, ya, Selipi. Dari sini 4 kilo. Jadi baru jalan 1 kilo sudah merasa 3 kilo lagi. Sudah jalan 2 kilo, sudah separuh. Dia tidak tahu 60 kilometer. Tapi kalau tahu jaraknya 60 kilometer, sudah sampai Cibubur masih jauh. Baru 20 kilo. Masih 40 kilo lagi. Nah, ini yang harus dibukakan di mata saudara. Saya tidak bermaksud mengganggu damai sejahtera saudara. Jadi kalau selama ini orang berkata, keluar dari zon kenyamananmu. Apa sih artinya zon kenyamanan? Satu-satunya cara untuk keluar dari zon kenyamanan adalah ketika saudara dibukakan pengertian untuk melihat bahwa orang percaya harus menjadi man of God, manusia Allah. Baru saya tahu ternyata berat. Perlu kerja keras. Angkatan yang tidak lurus, yang tidak jujur, yang bengkok. Ini orang-orang Yahudi yang beragama. Mereka orang-orang beragama yang tidak selamat. Sebab keberagamaannya adalah usaha kecil untuk bisa selamat. Padahal yang dikehendaki Tuhan adalah usaha besar untuk keluar dari kubangan dosa. Jadi di sini agama itu bisa berbahaya sekali. Agama dengan atributnya seperti datang ke rumah ibadah, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, lalu merasa sudah memenuhi target yang dicapai, rusak. Di situ rusak. Di situ rusak, saudaraku. Di situ rusak.
Di situ sesat di situ. Dikunci dia di situ. Jadi orang baik-baik, tidak terlibat dalam skandal dosa, korupsi, perzinahan, pembunuhan. Jadi anggota gereja yang baik memberikan persembahan, perpuluhan, bahkan menjadi bagian dari kegiatan rohani. Dikunci dia di situ. Benar-benar modar dia di situ, saudara. Padahal yang dikehendaki Tuhan adalah menjadi man of God. Sekarang mikir, mau diteruskan jadi Kristen gak nih? Mikir. Hitung dulu anggarannya, saudara. Saudara melihat beberapa prinsip penting dalam kekristenan. Dalam Alkitab khususnya. Pada umumnya maksud saya ya. Ketika Tuhan membebaskan Lot, itu pakai acara begini. Di Kejadian 19 ayat 17. Berlarilah. Jangan menoleh. Jangan berhenti di satu tempat. Kan Tuhan pakai cara lain bisa untuk keselamatan Lot dan keluarganya. Kok mesti pakai acara begitu itu loh. Demikian pula Nuh. Buat bahtera 300 hasta panjangnya. Satu hasta 45 cm, kira-kira 150 meter. 4 perempuan, 4 laki, 8 orang. Berapa bulan, berapa tahun. Nggak usah pakai begitulah. Tuhan bisa pakai cara lain misalnya, kalau boleh ngomong, tapi saya tidak ikut-ikutan di sini. Tuhan hajar semua orang mati dalam sekejap dengan penyakit epidemi apa begitu. Mati, tapi keluarga Nuh yang diselamatkan. Tapi pakai acara membangun bahtera. Coba lihat. Demikian pula orang Israel. Membebaskan mereka itu lewat kejadian-kejadian yang dramatis, saudara. 10 tulah. Mereka harus keluar dari Mesir. Harus pakai menyeberangi Laut Kolsom. Harus berjalan 40 tahun. Apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki di sini? Respon terhadap anugerah itu tidak sederhana, tidak mudah. Tapi respon terhadap anugerah jangan diperhitungkan sebagai jasa. Sebab keselamatan tetap only by grace. Orang mau hidup 1000 tahun berbuat baik tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Keselamatan hanya oleh anugerah yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, keselamatan itu apa? Ini masalahnya. Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan orang yang menyambut keselamatan tersebut, orang tersebut harus memberi diri, diubah, dibentuk, dibaharui. Ibrani pasal yang kelima ayat 9. Ibrani 5 ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Setelah Tuhan mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Aitios, teks aslinya, yang bisa berarti author, penulis, penggubah, composer, penggubah. Aitios. Terus? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi semua orang yang taat. Kata taat di sini digunakan kata hupakowo, yang artinya dengar-dengaran, memperhatikan sangat. Hupakowo. Terus? Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Cukup. Jadi kalau dia telah sempurna, saudaraku sekalian, dia menjadi penggubah. Orang-orang yang mau diselamatkan. Tetapi yang taat, yang dengar-dengaran. Jadi kalau you mau selamat, dengarkan aku. Kira-kira harus begitu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi orang tidak mungkin memiliki Yesus tanpa ajarannya. Jadi kalau orang merasa jadi Kristen punya Yesus tapi tidak mengerti ajarannya, pasti dia binasa. Dia tidak tahu fokus apakah. Nah, kata skolia itu, saudaraku, bengkok.
tidak lurus, tidak jujur. Kamu jangan begini. Luruskan. Untuk lurus, you harus berjuang. Berjuang masuk jalan sempit. Lukas 13:24. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan Tuhan, kata orang. Tuhan Yesus menjawab, berjuanglah. Strive. Agonizesti. Berjuanglah. Nah, kata skolia juga berarti untoward. Untoward itu, ini dalam teks King James diterjemahkan demikian, artinya malang atau sial. Banyak orang malang, tapi malangnya kalau dia tidak tahu bahwa dia malang. Malangnya kalau dia tidak tahu bahwa dia adalah malang. Sangat mengerikan keadaan orang Kristen seperti ini. Seperti jemaat Laodikia di Wahyu 3:17-18. Mari kita baca. Wahyu pasal 3, 17-18, saudara. Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan melarat, talai poros. Melarat dengan miskin beda di situ. Talai poros. Tapi kalau miskin di belakangnya nanti itu petokos. Ulangi. Kamu melarat terus. Dan malang. Malang, eleinos. Miskin, petokos. Buta. Ya. Dan telanjang. Miserable, menyedihkan. Bermutu rendah. Buruk. Terus. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku. Membeli, tuh. Mesti ada pertaruhannya. Membeli. Itu kalau dalam tulisan Paulus, aku lepaskan semua, supaya aku memperoleh Kristus. Ada barter. Jadi tidak bisa begini. Allah telah menentukan aku diselamatkan. Bagaimanapun tetap selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Selamatmu itu bagaimana? Saya percaya sekali selamat, tetap selamat. Saya menganut paham itu. Tapi masalahnya, you selamat bener nggak? Kalau bener selamat, you betul selamat. Sekali selamat, tetap selamat, saya setuju. Tapi masalahnya, you sudah selamat belum? Dan itu misteri kehidupan. Jadi tidak bisa kita menghakimi orang lainnya. Dan begini, saya sudah percaya Yesus. Saya sudah selamat. Yesus sudah merasa kau percayai dia? Yesus sudah menerima dia. Yesus sudah merasa bahwa kamu menerima dia. Menerima dia itu gimana? Kalau seorang wanita berkata, aku terima engkau sebagai suami, 10 detik diucapkan depan pendeta waktu pemberkatan nikah. Apakah berarti dia sudah menerima dia sebagai suami? Buktikan nanti dalam kehidupanmu. Saudaraku sekalian, ini orang-orang yang bengkok, kerukit, yang tidak lurus, tidak jujur, tidak mengenali dirinya. Jadi kalau di gereja sering worship leader suruh begini, katakan kepada sebelahmu engkau luar biasa. Luar biasa. Katakan luar biasa. Apakah itu salah? Bisa iya, bisa tidak. Luar biasa. Karena engkau anak Allah, luar biasa. Tapi yang luar biasa Allah, bukan engkau. Anak konglomerat, luar biasa. Tapi jangan lupa, bapakmu jadi kaya itu dulu pernah miskin. Dia berjuang, dia cuma bawa 3 sutra dari Tiongkok. Punya beberapa potong sutra dari Tiongkok, pakai kuncir. Dia putar dari kampung ke kampung. 15 tahun dia jadi tuan tanah. Luar biasa. Anaknya jadi luar biasa. Tapi anaknya bangun jam 10 siang, dia tidak kerja, cuman makan, minum. Luar biasa nggak itu? Sorry, you nggak luar biasa. Yang luar biasa bapakmu. Jadi kalau kita sering disuruh orang berkata luar biasa, nggak salah juga. Anak-anak Allah itu luar biasa. Tapi masalahnya anak-anak Allah ini belajar dari bapaknya nggak? Belajar nggak? Belajar padaku, kata Tuhan Yesus. Belajar padaku. Kamu harus punya keunggulan. Karenanya siapa yang percaya menerimanya diberi kuasa. Kuasa itu bukan dunamis, exousia. Exousia lebih berarti bukan power, tapi right, hak. Engkau kupelihara, engkau kujaga, engkau kuberi Roh Kudus, kuberi firman. Bahkan aku turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan
kebaikan, tetapi fasilitas ini kalau kamu sia-siakan, tidak berubah. Engkau disamakan dengan orang kafir yang dibuang dalam lautan api. Ini ada orang-orang Kristen yang tidak menyadari kemiskinannya. Anda bisa lihat nggak? Dewasa ini dikesankan kuat. Jadi Kristen itu luar biasa, dahsyat, pemenang, pokoknya VIP. Nggak salah. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Sebab saudara dipanggil untuk belajar. Untuk menjadi anak-anak Allah. Jangan kulitnya Kristen, dalamnya bukan Kristen. Kulitnya anak Allah, dalamnya masih anak setan. Karena karakter setan yang telah mengakar dalam dirinya selama puluhan tahun belum diubah. Maka perlu pembaruan firman. Sehingga orang mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Maka Tuhan berkata, beli padaku emas. Beli, ada barter. Emas, ya boleh ditafsirkan macam-macam lah. Tapi rasanya yang paling dekat emas itu kebenaran Tuhan. Minyak itu pengertian yang melumas mata. Sehingga knowing the truth. Pakaian itu pasti kekudusan. Udah itu paling dekat. Tidak alegoris gitu dalam bahasa teologianya. Harus ada usaha untuk keluar dari keadaan kita yang buruk. Selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Jangan sama seperti mereka. Saudaraku sekalian yang kasih, supaya kita mendandani manusia roh kita. Kalau saudara lihat saya ini bukan Erastus, saudara. Ini, saudara pikir Erastus? Bukan, ini rumahnya Erastus. Ini bisa berubah nih. 30 tahun lagi. 40 tahun lagi. Habis. Yang Anda lihat itu rumahnya. Itu rumah suamimu. Itu rumah istrimu, itu rumah temanmu. Sedangkan dia sendiri nanti akan nampak di kerajaan bagaimana kualitas roh jiwanya itu. Nah, kita dandani manusia roh itu. Manusia lahiriahku semakin merosot, batiniahku dibaharui dari hari ke hari. Dan kekristenan itu, saudaraku sekalian, memperbaharui manusia batiniah ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana respon yang optimal itu? Ini sama dengan bagaimana percaya yang benar itu. Saya katakan tadi kerja keras itu bisa subjektif. Sebab ada orang yang memiliki persepsi yang namanya kerja keras itu kerja dari jam 7 pagi sampai jam 11. Nyangkul. Tapi yang lain berkata 7 sampai jam 4 baru kerja keras. Tergantung dari apa yang dia ajarkan kepadanya dan tergantung dari apa yang dia lihat. Lalu bagaimana respon kita terhadap anugerah Tuhan? Apa artinya kerja keras itu? Apa artinya optimal? Apa artinya maksimal itu? Saudara, untuk mengerti ini, orang harus menemukan goalnya. Yang tadi sudah saya tunjukkan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, implikasinya. Ketika manusia harus dikembalikan ke gambar Allah, semula itu, dia harus memiliki moral Tuhan. Nah, ini mungkin terjadi. Kenapa bisa? Karena begini, saudara. Di dalam Roma pasal 7 ayat 14. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia terjual di bawah hukum dosa. Manusia tidak mampu berbuat baik. Martin Luther mengatakan non posse non picari. Kecenderungannya dosa semata-mata. Tapi Roma 8 ayat 2 tertulis bahwa hukum roh yang memerdekakan di dalam Kristus memerdekakan kita. Kalau dulu, sebelum kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terjual di bawah hukum dosa, hukum maut. Kecenderungannya dosa semata-mata. Non posse non picari. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hukum maut, hukum dosa dibatalkan. Sekarang kita punya kemungkinan untuk hidup di dalam roh. Kalau dulu terjual di bawah hukum dosa, tidak hanya bisa berbuat dosa atau paling tidak, kalimat ini tepat, tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Tapi sekarang kita dimungkinkan bukan hanya hidup menurut daging, tapi juga hidup menurut roh. Nah ini loh, menurut roh. Dilatih terus sampai kita jadi kembali manusia roh. Yang hanya melakukan kehendak Tuhan. Nah ini sekolah kehidupan di sini, saudara. Ini prosesnya luar biasa. Yang bandel-bandel itu dihajar Tuhan dengan banyak masalah. Dengan kemiskinan, dengan fitnah, dengan banyak hal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan
Kebaikan itu bukan hanya tidak salah pilih jodoh, ekonomi baik. Oh, itu belum baik. Kebaikan yang bernilai abadi, serupa dengan Yesus. Nah, kalau orang sekolah sungguh-sungguh, dia bisa ke sini. Tapi pengalaman seolah-olah membuktikan tidak mungkin orang suci. Sehingga banyak orang terus terang meledek Tuhan. Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. You must be perfect. Lalu jawabnya begini, bohong. Tapi nggak ngomong sih. Kamu harus suci, tak bercela. Jawabnya gini, bohong. Segenap hidupmu harus dipertaruhkan, diserahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bohong, mana bisa. Pengalaman membuktikan, menunjukkan saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tuh, yang dikambing hitamkan siapa nanti? Sama seperti udah olahraga, tetap sakit tuh. Olahragamu tidak memadai. Olahragamu tidak memadai. Saya punya alat olahraga dari 5-6 tahun yang lalu. Saya kira lebih. Tapi trigliserid saya tak terdeteksi. Jadi waktu diperiksa tak terdeteksi. Itu mah gila dah. Jadi sampai nggak terdeteksi. Kolesterol 380. Saya benar-benar di ujung maut, saudara. Saya olahraga loh. Anda pikir olahraga. Tapi kalau 120 kalori udah capek. Besok enggak. 6 hari lagi olahraga. 2-3 minggu enggak olahraga. Olahraga. Kalau ditanya, olahraga apa? Olahraga. Olahraga. Sama seperti anak-anak. Jangan nonton TV ya. Belajar ya, besok ulangan. Udah belajar? Udah, Mam. Udah baca buku? Udah, Mam. Pendahuluan doang yang dibaca. Nah, kan sama. Sama, saudaraku. Tapi setelah saya bertobat nih, pola makan saya rubah. Ini bertobat dari hal kesehatan. Makan saya rubah. Saya menghindari itu lemak-lemak. Saya makan nasi merah. Saya olahraga kalau tidak 400. Saya belum berhenti. Minimal 360. Terus, udah begitu masih olahraga yang lain. Terus, seminggu minimal 3 kali. Saya pasti olahraga. Kita bisa berpikir, nggak bisa trigliserid rendah, nggak bisa sehat. Udah olahraga juga begitu. Olahragamu nggak bener. Pola makanmu nggak bener. Pola hidupmu nggak bener. Jadi jangan bilang bohong. Bagaimana bisa sempurna? Bisa. Karena Tuhan beri peluang Anda untuk hidup di dalam roh. Hidup menurut roh. Hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan pasti firman. Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Bisa. Jangan menyalahkan siapa-siapa. You tidak maksimal. Nah, orang merasa sudah penuhi bagiannya dengan ke gereja. Di gereja udah ada. Dikuat, dipuji-puji. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Rusak nggak kira-kira? Rusak. Engkau dahsyat. Di rumah marah sama pembantunya. Dasar goblok tolol. Nah, udah. Dahsyat itu dahsyat namanya. Kalau dia pengusaha, dia kolusi, dia korupsi dengan pejabat. Dia kaya, dia kasih persembahan banyak di gereja. Ditepuk-tepuk sama pendetanya. Emang Bapak betul mencintai Tuhan. Apa dasarnya mencintai Tuhan? Fulus. Rusak loh. Saya tidak mengatakan saya paling baik. Yang ini dulu juga saya lakukan. Untuk semi saya lakukan. Ya mesti bertobat, sudah tua begini. Udah jangan salah lagi. Bahkan saya tidak menagih perpuluhan saudara. Saudara punya perpuluhan, Anda beri, hatimu bengkok. Haram uangmu. Toh akhirnya Anda masuk neraka soalnya. Buat apa perpuluhan Anda kalau Anda tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan? Ayo kita mesti bertobat, saudaraku sekalian. Jadi moral Tuhan. Yang kedua, mengoptimalkan potensi. Saudara, ada orang yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Mengoptimalkan potensi. Sukses dalam karir, sukses dalam studi, sukses dalam bisnis, kaya. Belum tentu masuk surga. Belum tentu itu. Yang begitu belum tentu. Apalagi yang tidak sukses karena malas. Hampir tidak masuk surga. Ada yang berani amin kan? Karena konsepnya salah. Berdoa bro. Kita doa puasa terus bro. Soal mengembangkan diri, udahlah. Biar kita miskin di sini asal kaya di surga.
Kelihatannya benar. Karena konsepnya di surga itu tidur lagi. Nanti di surga itu nggak begitu. Ini masyarakat pemerintahan yang dibangun di mana Tuhan miraja dan kita memerintah bersama Dia. Harus mengembangkan potensi. Anak-anak harus sekolah rajin. Baru-baru ini retreat kan. Saya punya tagline untuk mereka. Ditulis di setiap teknik mereka. Masa depanmu tergambar di peta hidupmu hari ini. Harus saya suruh hafal kalimat itu. Terus, dan saya juga suruh ketua remaja memberikan ceramah mengenai membuat jadwal harian. Saya sudah kasih petunjuk, kamu yang nyampein nanti. Begini. Jadi jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai 7, jam 7 sampai jam 8, 8 sampai 9, 9, 10 apa yang dikerjakan. Ada kotak-kotak ya. Jam sekian-sekian kotak bulat artinya nonton TV. Ini belajar, ini gitu. Tapi khutbahnya saya sampaikan. Nanti kamu mau jadi apa anak-anak? Ayo, tulis yuk. Ya, ini plus ini min. Yang plus dari dokter, insinyur, pedagang, musisi. Kalau yang min kan narkoba, penjual narkoba segala macam. Coba sebut yang minus, penjual narkoba, terus penjual narkoba, koruptor, jablay. Wah. Itu anak-anak yang nyebut, bukan saya tulis saja. Kalau yang plus itu dokter, insinyur, saintis, musisi. Kalau yang pendeta, saya pernah nggak dengar saya. Pendeta, saya diem aja. Dokter, insinyur, pendeta, saya nggak dengerin. Nggak kambuan tuh anak remaja kan? Pendeta, pendeta. Saya pura-pura nggak dengar itu saudara. Saya pura-pura nggak dengar. Pedagang, guru, dosen, pendeta, dokter, pendeta, pendeta. Sampai ada yang bilang gini, istri pendeta. Gitu. Kenapa saya nggak mau tulis pendeta pada mulanya? Saya nggak mau jadi pendetanya karena kamu takut bersaing di marketplace. Jangan jadi pendetanya karena kamu takut bisnis, mau cari gampangan. Sebab kalau jadi sales, 1 bulan harus menjual 20 motor. Itu kalau 15 hari belum menyelesaikan, belum dapat menjual 20 motor, baru 3 itu stres. Kalau pendeta enggak, khotbah. Orang bertobat nggak bertobat, nggak ada yang tahu. Nggak ada tuntutan tuh. Saya nggak mau, nggak produktif. Tapi kalau sungguh-sungguh mau jadi pendeta-pendeta yang produktif. Kembangkan semua potensimu. Tidak harus jadi pendeta. Dulu kan konsepnya kalau melayani Tuhan itu harus jadi pendeta. Itu keliru. Mandat Tuhan itu kelola bumi. Kembangkan semua potensi yang ada. Dan kalau sudah mengembangkan semua potensi, berikan itu untuk Tuhan. Nggak boleh setengah-setengah. Jadi orang yang rajin, yang bertanggung jawab dalam hal umum, studi karir, rumah tangga, bertanggung jawab ini, belum tentu masuk surga. Apalagi yang tidak bertanggung jawab. Ada yang amin ya? Ini pasti salah konsep ini, salah asuh ini. Saudara ngerti maksud saya? Bertanggung jawab. Udah bro, you doa puasa aja dah, sehari 6 jam berdoa. Kalau dia punya potensi untuk dikembangkan bukan di situ, dia mengingkari tanggung jawab loh. Ya mungkin nggak masuk neraka, tapi tempatnya akan rendah. Tempat di mana Anda bekerja, di mana Anda punya profesi, kembangkan itu. Ahli hukum, ekonom, dokter, suster, pedagang. Oh mungkin Anda pedagang ketoprak. Oke, ahli di ketoprakan. Bagaimana kalau togenya setengah matang? Gimana kalau kacangnya diganti kedelai hitam? Ahli ketoprakan. Namanya ketoprak obot. Ahli di bidang itu. Jangan, saya kalau sudah kerja Pak, jangan berkata begini. Kalau sudah kerja Pak, udah punya gaji, nanti saya berhenti kerja, saya mau total buat Tuhan. Sekarang harus mulai total. Di tempat you bekerja itu you total di situ. Nanti saya baru total lah full timer. Sekarang Anda sudah full timer. Nah kalau orang dunia full untuk hidupnya sendiri, Anda full untuk Tuhan. Itu bedanya, selamatkan dirimu dari bangsa yang jahat ini, yang hidup untuk dirinya sendiri.
Nah, jikalau moral kita benar, hidup kita abdikan bagi Tuhan, maka Anda baru bisa menjadi teman interaksi Tuhan. Nah, orang yang begini itu pasti masuk surga. Surga itu bukan kebetulan dan neraka bukan kecelakaan. Itu pilihan. Dari sejak hidup sudah kelihatan gejala-gejalanya. Saya mau tanya, saudara, gejala-gejalanya kemana? Saudara sekarang ini kalau melihat diri sendiri, cara hidup saudara, gejala-gejalanya kemana? Saudara bisa bahasa Indonesia nggak sebenarnya ini? Nggak ada reaksi sama sekali loh. Saudara itu gejala-gejalanya surga atau bukan? Maunya surga, tapi kenyataan dari cara hidup saudara itu arahnya kemana? Oke, nanti dijawab waktu kita berdoa. Amin. Sebuah perjalanan ke negeri yang indah yang dijanjikan, lewati lembah gersangnya padang, oh berat dan sukar lorong-lorongnya. Seorang musafir di tengah perjalanan, tertatih langkahnya bersimbah peluh. Masihkah jauh lirih bisiknya, hati semakin rindu sampai ke sana. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Seorang musafir di tengah perjalanan, tertatih langkahnya bersimbah peluh. Masihkah jauh lirik bisiknya, hati semakin rindu sampai ke sana. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam
di belakang langit biru, di belakang langit